Pemirsa, ratusan buruh berunjuk rasa di kantor suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara. Mereka mendesak Dinas Tenaga Kerja untuk memediasi penghentian hubungan kerja sepihak oleh perusahaan. Maka aksi unjuk rasa akan kita lanjutkan sampai Buruh dari Serikat Pekerja Otomotif berunjuk rasa di depan kantor suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara menolak PHK sepihak oleh perusahaan. Hal ini dianggap merugikan para buruh apalagi di saat pandemi COVID-19. Sebagai pelaksana dapat bekerja dengan maksimal. Meski dengan jumlah yang cukup banyak, namun pengunjuk rasa menerapkan protokol kesehatan. Mereka memakai masker dan menjaga jarak. Pihak Disnaker Jakarta Utara berjanji akan mengakomodasi tuntutan buruh terhadap perusahaan. Sampai sekarang tuh sekelas Astra masih pakai PP, tripartit nggak ada, bisa mengadukan ini kepada Bapak. Dua kelompok buruh langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden. Buruh menyatakan akan berunjuk rasa di depan gedung MK setiap sidang digelar. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI langsung mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden dan mendapat nomor undang-undang. Kelompok buruh menilai masih banyak pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan pekerja. Kami meyakini MK selalu menjadi benteng keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami meyakini hakim-hakim di Majelis Konstitusi akan mendengar suara dan hati nurani rakyat. Karena itu kami mengajukan gugatan hari ini, pada pagi ini, ke Mahkamah Konstitusi. Kami akan memenuhi setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan kuatnya dukungan dari buruh Indonesia terhadap PR di Mahkamah Konstitusi. Nantinya setiap sidang digelar, kelompok buruh menyatakan akan mengawal dengan menggelar unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani oleh Presiden. Ya, namun masih banyak kesalahan ketik dalam undang-undang ini. Sah, Undang-Undang Cipta Kerja resmi berlaku. Undang-Undang Ciptaker nomor 11 tahun 2020 sudah ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 November 2020 dan juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Salinannya pun sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara dan dapat diakses oleh masyarakat. Melalui juru bicaranya, Presiden kembali meyakinkan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepentingan masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia maju. Walau sudah efektif berlaku, nyatanya masih banyak kesalahan di dalam salinan naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Ada kejanggalan dalam pasal 6 bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Tertulis pasal 6 merujuk pada pasal 5 ayat 1 huruf A. Padahal dalam pasal 5 tidak terdapat huruf A maupun ayat 1. Selain itu ada juga kalimat di pasal 40 yang dibahas oleh warganet ketika tidak jelas definisi yang dimaksud. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang aksi protes dari buruh, mahasiswa, hingga pelajar ini dirilis sebanyak 1.187 halaman. Jumlah ini sama dengan versi terakhir yang beredar sebelumnya disahkan oleh Presiden. Sebelumnya jumlah halaman berubah-ubah dari 1.052 hingga 1.035 hingga 825 halaman sebelum berubah menjadi 1.187 halaman.
Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas langkah-langkah Serikat Buruh mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi sudah bergabung bersama kami Nining Elitos, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI. Dan saat ini kami masih terus berusaha menghubungi perwakilan pemerintah untuk mengklarifikasi terkait adanya kesalahan ketik dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin sempat terhubung dengan kami namun kini belum kembali merespon. Kita akan berdialog bersama Ibu Nining terlebih dahulu. Ibu Nining, dengan ditandatanganinya undang-undang ini oleh Presiden artinya sudah resmi berlaku. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh KASBI? Apakah juga akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi? Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya menyampaikan bahwa saya sebagai Ketua Umum Konfederasi KASBI sekaligus juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat mengambil satu sikap tegas terhadap undang-undang yang ditandatangani ini adalah undang-undang proses legislasi yang serampangan yang akhirnya melahirkan satu undang-undang yang cacat formil gitu ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak dari awal dan kemudian sampai sebelum ditandatangani sampai hari ini adalah kita masih memberikan kritikan yang cukup tegas dan terhadap pemerintah yang ingin melahirkan satu regulasi yang berkaitan dengan berbagai macam kepentingan masyarakat yang akhirnya kita melihat bahwa apa yang kita duga selama ini melahirkan regulasi yang ugal-ugalan, yang serampangan dan kemudian tergesa-gesa terbukti gitu ya ketika sudah ditandatangani undang-undang yang akhirnya sangat diragukan oleh rakyat tentang persoalan reputasi pemerintah dan wakil-wakil rakyat dalam melahirkan satu regulasi. Tadi sudah disebutkan salah satu contoh gitu ya di awal-awal di pasal 5 dan 6 yang akhirnya tidak saling berkaitan dan kemudian ini menunjukkan bukan hanya persoalan salah ketik tapi memang undang-undangnya dibuat sejak dari awal tergesa-gesa dan kemudian tidak mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan publik. Kalau untuk KASBI sendiri ini sebenarnya kan proses Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dari 1 tahun sebelumnya. Apa yang sudah dilakukan oleh KASBI dalam 1 tahun terakhir ini? Ya, kita mendatangi langsung baik pihak pemerintah maupun wakil-wakil rakyat gitu ya, termasuk pihak istana beberapa kali kita datangi walaupun akhirnya tidak pernah bertemu dengan rakyat gitu, itu yang terjadi. Nah terus kemudian undang-undang yang cacat formil kemudian kita dipaksakan untuk bagaimana masuk dalam jalur hukum formil yaitu judicial review. Kami menegaskan bahwa kami tidak mendesak kami tidak melakukan judicial review, tapi kami mendesak kepada pemerintah hari ini membatalkan undang-undang yang memang serampangan dan kemudian kita mendesak agar mengeluarkan Perpu peraturan pengganti undang-undang. Kalau kita bicara tentang persoalan cacat prosedur, cacat formil, tentu kita meyakini banyak substansi yang kemudian akhirnya juga menghilangkan konsepsi dasar tentang bagaimana ajas perlindungan, kesejahteraan, demokrasi, dan kesetaraan. Baik, jadi KASBI tidak akan mengajukan judicial review namun menuntut agar Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan undang-undang ini. Bu Nini, tadi Anda menilai salah ketik di Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan salah satu bukti bahwa undang-undang ini dibuat dengan tergesa-gesa begitu? Iya, tentu sejak dari awal kan kita memberikan masukan baik melalui secara langsung, secara tertulis, melalui opini di berbagai macam media agar penuh dengan kehati-hatian bagaimana melibatkan partisipasi publik, bagaimana ruang demokrasi rakyat, bagaimana regulasi yang dilahirkan itu adalah betul-betul memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ada adalah undang-undang ini terkesan betul hanya mengedepankan
kepentingan investasi, mendewakan investasi, tapi prakteknya juga tidak diimbangi dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Itu dikeluarkan oleh data BKPM sendiri sejak 2003 sampai 2019, terjadi peningkatan investasi di dalam negeri, tetapi tidak ada hal yang positif terjadi, yaitu tentang pencipta lapangan pekerja. Saya meyakini tidak menjamin dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini justru membuka lapangan pekerja. Nah, justru yang ada adalah bagaimana semakin mendegradasikan hak-hak rakyat, baik di buruh, di petani, masyarakat sektor lain. Apalagi saya baru dapat pagi tadi dan baca undang-undangnya, selain di tahap awal saja sudah ada masalah. Nah, terus kemudian saya mencoba membaca di bab ketenaga kerjaan. Dan itu banyak gitu ya, di pasal, dan dia masih ada pasalnya, tapi ayat-ayat yang krusial, yang penting untuk bagaimana memberikan perlindungan dan kemudian menjadi ruang perjuangan kaum buruh selama ini justru dihilangkan, kan gitu. Maka patutnya undang-undang ini adalah undang-undang rusak, bukan undang-undang cipta kerja sebenarnya. Bu Nining, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara mengatakan kekeliruan teknis administratif ini tidak mempengaruhi implementasi undang-undang cipta kerja. Bagaimana tanggapan Anda? Pertama saya mau menyatakan gini, proses legislasinya ini kan sebenarnya sangat serampangan dari awal. Maka kita katakan ini cacat formil. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang persoalan substansinya. Bayangkan wakil rakyat dan pemerintah gitu ya, membuat satu regulasi dengan 79 undang-undang berkaitan dengan sumber daya alam, sumber daya manusia harus dipercepat dengan atas nama kepentingan investasi dan ekonomi. Pada prakteknya, saya meyakini ketika pembuatan undang-undang ada tim yang disiapkan, mulai dari tim ahli bahasa, ahli kemudian hukum gitu ya, itu ahli lingkungan. Tapi apakah ia membuat satu regulasi yang kemudian sangat kemudian tidak realistis dan kemudian reputasinya akhirnya sangat diragukan oleh rakyat. Ini menunjukkan ada hal yang ketidakberesan dalam melahirkan satu regulasi. Baik, kita harapkan aspirasi dari teman-teman buruh ini bisa didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih Ibu Nining Elitos sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan. Presiden pun mempersilahkan pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta ini untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan terutama di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 2,9 juta usia pekerja baru, 6,9 juta pengangguran, dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19. Presiden pun mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong pengadaan lapangan kerja di sektor padat karya, mengingat tingkat pendidikan pekerja di Indonesia 87% adalah lulusan sekolah menengah atas ke bawah, di mana 39% diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Sementara terkait pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden mempersilakan pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan
kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk reformasi struktural dan transformasi ekonomi, meliputi melindungi pekerja, memberi kemudahan UMKM dan koperasi membuka izin, menciptakan lapangan kerja baru, melindungi warga negara yang telah bekerja, mengurangi korupsi dan pungli liar dengan menyederhanakan proses perizinan, serta membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau meningkatkan pendapatan kelas menengah ke bawah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jemaah umroh yang tiba di Mekah menjalani karantina selama 3 hari sebelum menjalani ibadah. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.